Halo sobat, berjumpa kembali dengan saya Sindu Mahlendra. Saya baru dapat paket. Ini isinya batu akik. Batu akik apa? Nanti kita buka dulu ya, biar kita tahu sama-sama isinya batunya apa. Oh ya, sebelumnya ini kan musimnya lagi pandemi virus corona ya. SOP-nya kan setelah kita menerima paket, kita harus membersihkan paket ini terlebih dahulu. Itu dengan menggunakan hand sanitizer atau cairan disinfektan. Kita olesi dulu ya. Tuangkan secukupnya aja, kita ratakan. Setelah rata ini kita diamkan beberapa saat dulu biar bakteri sama virus-virusnya hilang. Oke, ini kayaknya sih udah kering ya. Saya buka. Saya belinya lewat itu ya teman-teman, lewat Facebook ya. Jadi nanti saya cantumkan linknya. Orangnya ramah kok, yang jual juga apa ya, enak diajak ngobrol, tanya-tanya juga. Orangnya humble, nggak apa ya, nggak songong. Kadang-kadang ada penjual yang songong, bahkan ada yang menipu juga kan, kita lihat. Jadi tipsnya kalau mau beli online apalagi batu akik itu lihat di itunya ya, di reviewnya, di review penjualan dia kan, di wallnya kan ada, kita lihat di situ. Nah, kalau reviewnya bagus, banyak yang sudah kirimannya sudah banyak, biasanya sih insya Allah amanah orangnya. Terus gini ya, kalau teman-teman takut ini apa, kena tipu atau apa, teman-teman bisa kok minta rekber, pakai rekber grup atau lewat Tokopedia, Bukalapak bisa. Ini kayaknya sih ini nggak mungkin ya, kosong ya, kayaknya sih ini. Kita simpan ya. Terus itu teman-teman ya, saya belinya satu loh teman-teman. Ini kasih 2 bungkus, ini apa ya, bonus kayak tuh kan. Saya bilang apa, kalau biasanya orangnya enak kok. Nanti saya cantumin ya itunya apa, profilnya orangnya. Kayaknya ini yang utama ini. Kita buka yang utamanya dulu aja ya, biar teman-teman bisa pesan-pesan. Beliau sih katanya bisa pesen itu sekalian sama ring monelnya, bagus, bisa monel itu diukir sama dia, keren loh. Di wallnya ada kok, di produknya dia. Wih, keren kan, tuh lihat tuh, ajib, masya Allah tabarakallah, masya Allah tabarakallah, keren kan tuh. Ini kayak Superman, kayak logonya Superman tuh. Apa, packingnya juga rapi teman-teman. Dikasih apa ini namanya ini ya, apa yang namanya, bubble wrapping ya, wrapping. Ini yang pegangin kamera ini istri saya. Keren kan, coba kita lihat tuh, coba lihat di cahaya ya, cahaya sini kelihatan nggak?
jenisnya itu ya, Rafflesia ya, batu Rafflesia dari Bengkulu. Ringnya ini monel, handmade, bikinan sendiri, di pabrik nggak ada ini kayak gini. Keren kan, giwangnya keren kan, coba lihat, masya Allah tabarakallah. Sombong amat. Ya, coba kita lihat detailnya lagi di sini. Nah, ini kalau dites, ini ada kombinasinya teman-teman. Baru sadar saya, ini kombinasinya ya. Kombinasinya ini kayaknya apa ya? Ini di krum apa? Saya kurang tahu ini di krum apa di di apa namanya? Kombinasi kuningan ya. Koin atau apa ya? Kayaknya sih koin ini kayaknya. Kayaknya sih koin. Atau kuningan ya. Keren kan? Tuh, masya Allah tabarakallah. Ini jenis batunya Rafflesia dari Bengkulu. Sebenarnya dia kalau di lab keluarnya nanti itu ya apa? Gelap. Ini kalau di lab keluarnya tetap kalsedoni, jenis batu kalsedoni. Kalau detailnya sih mungkin keluarnya yellow kalsedoni. Jadi batuan kalsedon itu banyak jenisnya. Ini kalau di Bengkulu nama pasarnya itu Rafflesia. Kalau di Pacitan namanya apa ya? Kladen. Banyak kalau di Pacitan itu. Ini juga Pacitan. Bentar saya tunjukkan koleksi saya ya. Ini oke lah, nggak ada cacat ya, nggak ada cacat, bagus, nggak ada crack juga nggak ada. Oke, kita simpan dulu ya yang ini ya. Kita lihat koleksi saya yang lainnya. Sombong amat. Kalau di Pacitan saya punya yang Pacitan. Ini yang dari Pacitan. Ini Pacitan. Ini anggur lawas. Ini coba lihat di sini. Ini gelap di sana. Ini anggur Pacitan. Anggur Pacitan Serat Kura. Ini kalau lama kelamaan sebenarnya sih paling bagus memang dikasih itu ya, emban dari ring dari itu apa tembaga. Jadi batu kalsedon itu uniknya dia bisa berubah warna. Semakin lama dia bisa berubah warna. Tapi dengan cara dikasih ringnya atau dikasih sininya itu listnya dikasih tembaga, dari tembaga. Ini dari Pacitan. Ini namanya anggur Pacitan. Nama pasarnya macam-macam sih batu kalsedon itu. Ini batu anggur Pacitan Serat Kura. Tuh serat kuranya kelihatan kan, walaupun tipis tapi kelihatan. Dia semu abu-abu agak kekuningan, cantik lah pokoknya ya. Kita lihat yang lain lagi situ nggak apa-apa. Ini dari Pacitan juga. Ini kalau ada yang bilang ini anggur api, jadi seperti kayak ada apinya ya, kayak ada apinya itu. Ini anggur api dari Pacitan juga. Kalau di lab sih sama, keluarnya sih itu apa, kalsedoni, keluarga kalsedoni. Cuma ini keluarnya mungkin jadi segini ya teman-teman. Di setiap daerah itu berbeda-beda mineralnya, makanya batunya juga sedikit berbeda walaupun jenisnya keluarga kalsedon. Yang membedakan harganya kan juga kualitas batunya juga. Ini gini, itu ada serat-seratnya kelihatan ya. Itu ada seratnya.
Ya, ciri batu natural. Nanti saya kasih tahu ciri-ciri batu natural. Batu natural itu sudah jelas harus ada seratnya. Harus ada seratnya. Ada sih batu natural yang nggak ada seratnya. Saya juga punya. Teman-teman kalau mau tes batu itu ada apa natural atau enggak, caranya sih gampang ya. Ini saya kasih contoh yang enggak ada seratnya. Ini dari Bengkulu juga. Ini apa ya namanya? Saya lupa. Ini nukleus kayaknya. Ini nukleus. Batu nukleus ini dia bisa berubah warna, jadi dari warna kuning agak kemerahan, jadi gelap, hitam lah kan, berubah warna. Uniknya gitu batu nukleus ini gitu, jadi ada kayak bening gitu, tuh berubah warna kan. Nah aslinya dia kuning, dia bisa berubah warna kayak merah. Nah, ini nggak ada serat sama sekali, itu nggak ada serat sama sekali, nggak ada serat sama sekali. Tapi ini natural. Cirinya gini ya, batu natural itu ada yang bilang kasih air, ditetesin air sininya, atasnya ini tetesin air, terus nggak tumpah. Itu sih kurang menurut saya kurang apa ya, kurang tepat ya. Kurang tepat tuh kalau menurut saya kok caranya seperti itu. Yang paling pasti sih memang di lab kan harusnya sudah pasti hasilnya keluarnya apa pasti. Kalau ini saya dulunya belinya bongkahan. Dari bongkahan itu pas waktu dipoles dia keluar percikan api, itu ciri khas batu natural itu ya. Nggak mungkin kalau kaca dipoles di mesin poles pasti dia nggak bakal keluar api. Coba yang lain ya. Ini juga dari Pacitan. Ini ada cat in-nya, cuma tipis sih. Ini embannya pesanan juga, monel juga pesanan. Ini kalau di lab juga keluarnya kalsedon juga. Saya suka kalsedon soalnya apa, batunya keras. Ini jatuh berapa kali juga nggak apa-apa. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah. Oh my god. Ini ada seratnya dikit-dikit, cuma di belakangnya saya tutup soal biar keluar klepnya, cat E nya kan keluar. Kalau nggak ditutup nggak bisa keluar cat E nya. Nah, yang lain ya. Ini juga ada ini yang paling bagus kalau menurut saya ya. Jadi cat E nya tajam, saya ambilkan senter dulu ya. Nah, ini keluar cat E nya. Ini dari Pacitan juga teman-teman, dari Pacitan, batu Pacitan. Klepnya keren kan ya, Masya Allah. Ini padahal ada itunya, ada serat kurangnya, tapi dia bisa cat E. Uniknya dia gitu, cuma cat E nya dia nggak lurus, jadi kayak apa ya, kayak biasan, kayak apa ya, keren pokoknya. Baca. Coba yang lain ya. Ini batu Garut atas. Ini batu Garut. Nggak kelihatan, coba saya senter lagi ya. Ini serat tembaga. Kalau ini serat tembaga. Serat tembaga. Ini kalau di center bawahnya gini ya. Saya suka batu itu apa ya, soalnya
kayak dilihat itu kayak ada keindahan beda-beda, setiap batu itu beda-beda keindahannya. Namanya juga ciptaan Allah ya. Ciptaan Tuhan itu sempurna, semuanya sempurna. Coba yang lain ya. Ini batu bungur Tanjung. Ini kalau di lab kan keluarnya ametis. Jadi semua jenis ametis maupun namanya bungur Tanjung, namanya apa, itu semuanya keluarnya ametis. Oh iya teman-teman, sekedar info aja ya. Banyak orang yang meyakini batu ametis ini itu dia bisa sebagai healing stone atau batu batu penyembuh. Jadi dia bisa menghilangkan stres, terus meningkatkan sistem imun. Nah di saat seperti ini ya kan namanya juga ikhtiar ya, kita bolehlah pakai batu-batu kayak gini, batu ametis. Siapa tahu memang iya. Soalnya banyak yang meyakini bahwa batu ametis itu bisa menangkal racun juga. Jadi zaman Mesir dulu itu tempat minum sama tempat makannya raja-raja Mesir dulu itu dikasih, Mesir sama Roma kalau nggak salah ya, terbuat dari batu ametis. Jadi takutnya apa, kalau terima tamu terus ternyata tamunya itu membawakan minuman atau makanan yang beracun. Jadi ini bisa menetralkan. Oh iya teman-teman, tips untuk membeli batu ametis ya. Sekarang pedagang-pedagang itu di luar sana banyak yang memalsu batu ametis ini. Satu, itu kita lihat seratnya. Saya tunjukin seratnya ya. Nah, di dalamnya ada serat-seratnya. Jadi ada batu ametis yang bersih banget, itu harganya mahal. Kalau mau pengen yang bersih kayak gitu harus ada labnya gitu ya. Kalau nggak ada labnya udah mending kita nggak usah beli, walaupun harganya murah atau gimana, mending kita nggak usah beli. Kita lihat batu ametis itu dari seratnya ya, kelihatan kan seratnya. Nah itu seratnya itu kelihatan ya, kelihatan agak kayak apa ya, kayak pecah-pecah di dalam batunya, tapi itu bukan pecah, itu serat batu. Batu ametis itu skala Mohsnya itu sampai 9 kekerasannya. Nah terus caranya kita lihat dari air ya, kita celupkan ke dalam air. Kan aslinya dia ungu seperti ini ya. Kalau dimasukkan ke dalam air, dia kan itu saya kasihkannya, nanti saya cantumkan itu ya, bedanya batu ametis palsu sama yang asli. Jadi dia itu ada kayak, kalau yang palsu itu sudah jelas nggak ada seratnya, terus warnanya itu dia ngumpul gitu loh, nggak bias-bias seperti batu natural kan, nggak bisa rapi gitu kan warnanya. Ya seperti itu. Tipsnya sih cuma gampang seperti itu aja sih kalau mau beli batu ametis. Orang-orang kadang-kadang ragu mau beli batu ametis, itu ragu soalnya apa? Banyak yang penipu. Kaca dibilangnya batuan. Apalagi harganya memang mahal sih. Terus satu lagi ya. Ini batu Moonstone ini saya punya ini klepnya double ya teman-teman. Jadi biasannya itu double. Coba saya kasih center ya. Itu dia cat E. Ini nggak tahu ya originnya mana, India atau Sri Lanka. Biasanya kalau Sri Lanka itu dia nggak ada nggak ada kayak beras apa ya, kayak nggak ada kayak titik-titik bintik-bintik putih itu. Kalau India sih biasanya ada, makanya kayak
orang bilang kalau di sini dia itu apa sih, biduri bulan air beras ya, ini namanya. Ini juga banyak yang ditipu, banyak yang tertipu teman-teman. Makanya saya tuh nggak berani kalau beli yang nggak ada labnya, yang bener-bener bersih banget itu nggak berani saya. Kalau ini kan sudah jelas ada serat-seratnya, tuh ada seratnya dan ada kotoran-kotoran dalam batunya. Nah itu, ini sudah jelas batu natural. Kalau yang bersih banget itu saya ragu, mending sudah harus pakai lab, harus ada memonya. Nah, satu lagi ya, ini teman-teman, ini batu dari Aceh. Ini namanya pucuk pisang. Ini hijau, warnanya hijau. Di kamera nggak kelihatan warna hijaunya ya. Wah, ini kelihatan. Ya hijau kayak daun pisang yang masih muda. Dia ada totol sayurnya di dalam batunya, ada kayak lumut-lumutnya. Ini lumut purba loh ya, kalau jangan salah kalian ya. Ini lumut purba di dalam batu. Jadi uniknya batu itu macam-macam. Tuh, keren kan, di dalam batunya ada lumutnya. Oh iya, ini sekedar info aja ya. Kalau zaman booming dulu, batu ini tuh mahal banget teman-teman. Bisa sampai jutaan. Paling murah sih mungkin dulu, paling murah itu 350.000. Itu nggak kayak gini, kualitasnya itu jelek banget. Nah ini teman-teman, ini batu dari Bangka Belitung. Ini batu dari Bangka Belitung. Ini kalau di Bangka Belitung namanya satam. Batu satam ini dipercaya katanya sih, batu satam ini dipercaya sih katanya ya. Kalau saya sih nggak percaya sih kalau masalah kayak gitu-gituan. Cuma mitosnya seperti itu. Bisa mengetahui kalau kita kurang tidur atau kurang sehat gitu, katanya sih batunya agak hangat gitu kalau dipegang gini agak hangat gitu katanya. Saya sih nggak, saya sudah pernah coba, saya nggak bisa ngerasain. Yang saya suka itu kenapa sih? Ini tuh batu satam itu dia batuan berasal dari meteorit yang menghantam ke bumi jutaan tahun yang lalu, menghantam ke bumi. Dia mengenai itu partikel-partikel kayak batuan bumi, pasir. Jadi dia meleleh, terlontar, terus mendingin dengan cepat, kena air, kena udara. Jadi dia pengkristalannya sangat cepat. Jadi ini bisa dibilang ada campuran batu meteornya juga. Makanya orang bilang batu satam adalah batu meteor. Sebenarnya sih bukan. Batu meteor ya meteorit, dia ada nikel sama besi, biji besi kalau meteorit ya. Kalau ini nggak ada sama sekali. Ini bisa dibilang kalau ini di lab itu keluarnya tektite, natural tektite atau impact glass. Natural tektite. Ciri-cirinya ini juga banyak di palsu teman-teman. Kalau mau infonya saya kasih tahu ya, itu cirinya dia harus ada kayak gini, serat guratan-guratannya. Ada yang guratan-guratan seperti apa ya? Seperti kayak gini lah pokoknya. Ada guratan-guratan, ciri yang aslinya ya, batu aslinya. Terus dia kalau digosok itu mengkilap. Nah kayak gini, mengkilapnya memang mengkilap. Jadi walaupun dikasih apa gitu tetap mengkilap dia setelah digosok. Kalau yang palsu mengkilap aja setelah digosok, terus kena tangan gini dia nggak mengkilap, kusem lagi. Itu yang palsu. Terus dari segi warna dalamnya ya, kalau yang palsu dari
ada yang bilang apa ya, batu apa gitu saya lupa namanya. Itu warnanya kuning terus ada kayak gelembung airnya. Itu yang palsu. Kalau yang ini warnanya kayak cincau teman-teman. Tahu cincau kan ya? Nah, kayak cincau warnanya, kayak cincau. Terus nggak tembus banget gitu cahayanya. Nah, kayak gitu warnanya. Tuh keren dan kayak api. Baca. Kayak magma di dalam gunung gitu ya. Kayak gini. Oke, teman-teman, segitu aja info dari saya. Terima kasih sudah mengikuti saya. Nanti kalau ada info batu akik lagi, saya akan infokan ke teman-teman sekalian. Terima kasih sudah mengikuti saya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya teman-teman ya. Dan juga loncengnya, tombol loncengnya diklik. Kalau memang bermanfaat bisa di-share ke teman-teman. Oke, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.